Sebagian orang bilang hindari hutang seperti wabah, tapi sebagian lagi bilang utang adalah senjata rahasia untuk kaya. Jadi siapa yang benar? Hai, balik lagi dengan Rizky. Jadi pada video kali ini saya akan membahas salah satu topik yang membuat telinga kalian panas. Apakah utang selalu buruk? Di satu sisi ada pendekatan konservatif kayak Dave Ramsey yang bilang hidup tanpa utang adalah hidup yang damai. Di sisi lain ada pendekatan kontroversial ala Robert Kiyosaki, penulis Rich Dad Poor Dad, yang justru menganjurkan kita untuk pakai utang sebagai alat menuju kebebasan finansial. Jadi kalian pilih siapa? Dave Ramsey atau Robert Kiyosaki? Dave Ramsey adalah tokoh terkenal di dunia keuangan pribadi, khususnya di Amerika. Filosofinya sederhana, kalau kamu nggak punya uang, ya jangan beli. Dia menyarankan untuk melunasi semua utang, termasuk utang rumah, utang gaya hidup, dan juga hidup bebas cicilan. Ramsey percaya bahwa utang hanya bikin kita terjebak dalam siklus stres dan ketergantungan. Banyak orang yang berhasil melunasi ratusan juta bahkan miliaran utang mengikuti 7 baby steps-nya dan mengklaim hidup mereka jadi lebih tenang. Di sisi lain, Robert Kiyosaki menyebut utang sebagai alat asal digunakan dengan benar. Dia membedakan antara utang baik dan juga utang buruk. Utang buruk adalah yang digunakan untuk konsumtif dan digunakan untuk foya-foya, kayak kartu kredit untuk belanja. Tapi utang baik adalah utang yang digunakan untuk membeli aset yang menghasilkan, misalkan memberi properti sewa atau kendaraan pribadi yang digunakan untuk produktif dan lain-lainnya. Buat Kiyosaki, orang kaya justru bertumbuh karena mereka tahu cara menggunakan uang orang lain. Dia bilang bukan utangnya yang berbahaya, tapi ketidaktahuan tentang cara pengelolaannya itu yang berbahaya. Ini adalah grafik dari Ramsey versus Kiyosaki. Kalau kalian lihat, untuk sikap terhadap utang, itu Dave Ramsey itu hindari sepenuhnya. Tapi kalau Robert malah kebalikannya, malah manfaatkan untuk strategi. Kemudian untuk fokusnya, Dave Ramsey itu lebih kepada keamanan finansial, kebebasan finansial, dan freedom finansial. Sedangkan Robert Kiyosaki itu untuk pertumbuhan kekayaan. Lalu untuk resiko, Dave Ramsey itu rendah sekali karena dia menghindari yang namanya utang. Sedangkan Robert itu tinggi sekali. Dan yang terakhir adalah target audiens. Untuk Dave Ramsey itu kepada keluarga dan pemula, sedangkan Robert Kiyosaki untuk calon investor, calon entrepreneur, pebisnis, dan lain-lainnya. Jadi pendekatan mana yang cocok? Ya tergantung. Kalau kalian mau seperti Robert Kiyosaki, ya kalian bisa utang baik, hindari utang buruk. Tapi kalau kalian seperti Dave Ramsey yang ingin slow aja, ya silakan. Kita juga nggak bisa memaksakan kehendak semua orang. Yang pasti, orang itu pengen yang namanya memiliki iPhone, memiliki rumah, memiliki pekerjaan, memiliki kendaraan, itu pasti. Tapi step-stepnya tergantung kalian mau pilih Dave Ramsey yang kebebasan finansial tanpa utang, atau mengikuti Robert Kiyosaki yang selalu utang dengan cara kebaikan dan juga produktif ya. Bukan untuk kartu kredit untuk belanja. Yang saat ini banyak sekali gaungnya adalah pay later, buy now, pay later atau BNPL yang digunakan mayoritas orang untuk beli sekarang, bayar nantinya itu nggak tahu nanti kapan. Sehingga mereka kena galbet dan juga akhirnya kredit skor limitnya jelek banget. Jadi mereka nggak bisa mengajukan alih-alih pemerintah yang bakal bayar. Pada akhirnya nggak ada satu jawaban yang cocok untuk semua orang karena orang itu bingung. Mereka itu pengennya itu ada uang tapi juga kebebasan finansial. Mereka itu pengennya punya iPhone tapi nggak mau utang. Ya tergantung ya, iPhone ini untuk konsumtif atau untuk produktif. Kalau untuk styling, untuk fashion, untuk gaya, untuk lifestyle, ya sorry kita buang aja. Tapi kalau ini untuk kita konten ya, untuk kita bikin video, untuk live streaming, TikTok, jualan, ini yang dimaksud Robert Kiyosaki. Tapi satu hal yang pasti adalah bagaimana kamu menyikapi utang ini. Kalau kamu menyikapinya benar, maka untuk menuju kesuksesan. Tapi kalau kamu menyikapinya salah, maka siap-siap untuk menuju kehancuran. Oke, itu video dari saya. Thank you and see you next video.